Udah mulai aja. Oke, mulai ya. Aduh, ya Allah. Halo, apa kabar? Dia, Karin, Sandra. Hai. Baik. Hai. Pada sehat aja kan? Baik. Sehat banget. Ini lagi sibuk apa sekarang? Kalian? Dari Karin boleh? Lagi sibuk kuliah online. Sambil gawe juga. Oh iya. Lanjut. Yang lain gimana, Sandra? Sama? Kalau aku juga sambil kerja, tapi lagi seminar, ya kuliah online juga sih, kayak gitu. Kalau dia? Sama aja sih, paling Sama. lagi kuliah online. Oh, ya kuliah juga lagi pada online ya. Ini ada sambil kerja berarti ya? Iya. Yap. Nah, ada kesulitan nggak sih nih kalian kalau kerja atau jualan gitu ya, gawe si Karin tadi kata gawe di saat pandemi kayak gini? Kalau dibilang sulitnya mungkin kita kalau keluar kayak Parno ya gitu, tapi karena tuntutan kerja, jadi kayak ya kita juga harus kerja gitu kan, ya maksudnya kayak biar kita juga punya pemasukan kan. Nah, dan di rumah pun juga kita antisipasi juga sih, biasanya kita langsung aku sih biasa langsung cuci tangan gitu. saya orang tua kan di sini di rumah udah pada tua-tua, jadi kayak langsung cuci tangan atau kalau bisa langsung mandi kayak gitu sih. Gitu ya. Kalau Karin gimana? Kalau gue sih kan kayak gue ada usaha masker gitu kan. Nah, kesulitannya itu paling di pas pengiriman barang aja sih. Jadi kan kayak kalau di pengiriman barang tuh harus butuh jasa pengiriman gitu kan. Nah, kalau ke JNE, ke ekspedisi gitu-gitu kan harus keluar rumah. Dan kalau Gojek pun sekarang karena PSBB jadi nggak bisa sampai depan rumah kan. Harus tetap keluar rumah gitu sih. Oh gitu. Kalau dia gimana dia? Karena pandemi ini tuh pendapatannya lebih kurang sih, karena kan orang-orang jadi jarang keluar. Sementara gue sendiri tuh tempat makan yang di luar, jadi mulai menurun buat pendapatan. Oh, tapi ini kalau kalian kan itu masalah yang kalian rasain gitu saat lagi pandemi gini. Terus kalian tuh punya cara sendiri nggak sih? Maksudnya ada perubahan apa gitu di yang mempengaruhi kerjaan kalian? Ngerti nggak? Maksudnya kalau dari kesulitan itu dialihkan kemana gitu? Pengalian dari yang biasa dilakukan ya, dan nikmatin aja sih. Nikmatin aja. Sebenarnya kayak gimana ya, kesulitan yang lebih ini jadi yang biasanya kayak kita kan normal-normalnya aja gitu kan, kayak ada yang perasaan beda aja gitu, kok kayak gini ya gitu kan, kayak gitu sih. Nah, kesulitannya itu ya harus kita cari solusinya sih paling gitu. Kayak sekarang aku kayak toko aku jadi jualan online kan, kayak gitu sih untuk mengatasi kesulitan ini gitu. Kalau dia gimana tuh? Kan yang tadi jualannya di luar, jadi gimana nih? Jadi ya itu tadi sih, sama kadang tuh karena katanya kan sering ada Satpol PP yang jaga kan. Jadi sering was-was kalau tiba-tiba disuruh tutup atau mungkin disuruh bubar atau gimana. Walaupun ya tetap di rumah sih. Tapi alhamdulillah lancar sampai sekarang, dan juga masih ada yang beli. Gitu ya. Kalau Karin sih emang tetap jualan online ya, walaupun lagi pandemi gini. Iya. Oke. Tapi ini dari pekerjaan kalian tuh, kalian sendiri apa ada yang ngebantu gitu? Mungkin sama orang tua atau sama teman atau bareng pacar? Kalau orang tua sih cuma ngedukung doang sih, maksudnya kayak ya udah yang penting hati-hati kalau emang harus keluar kan gitu. Karena kan aku kan standby di toko untuk bikin minuman kan, dan itu kan nanti dijualin ke online, jadi paling dukungan, maksudnya kepercayaan orang tua lah, misalnya jaga diri gitu kan. Terus sama teman-teman biasanya ngingetin, maksudnya kan walaupun kerja kan emang kan sekarang semesternya udah semester akhir gitu, biar jangan males gitu. Ya kalau ya paling kayak gitu aja sih. Kalau dia mungkin gimana? Kalau gue, karena gue bantu ibu, jadi saling support sih. Gue juga ngasih tahu ibu aku, sama mereka juga ngingetin ke gue gitu, saling ngingetin.
buat selalu jaga kebersihan, karena kan kita tempat makan. Oh iya, sama nyokap berarti ya. Kalau Karin gimana? Ya sama sih, kalau ortu bantu kerja juga, bantu apa ya? Bantu ngedoain gitu lah. Nah kalau doi paling bantunya semangat dari jauh, bantu nyemangatin gitu lah. Kalau doi cuma dari semangatan aja ya berarti, bukan dari tindakan. Oke. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong, gitu deh. ngomong-ngomong beda ada perbedaan apa sih? Maksudnya kayak beda banget gak sih apa yang kalian kerjain saat kemarin dibandingkan saat sekarang ini nih lagi ada pandemi? Bedanya paling kalau aku ya, karena kan aku kan ngontrol toko, ngelayanin, maksudnya nanganin customer yang kalau misalnya ada apa-apa, terus anak-anak aku pantau, anak-anak buah gitu kan. Ya ini jadinya emang bener-bener karena kita nggak jualan dine in, jadinya beda aja gitu, kayak ada yang biasanya gini ya, biasanya gini gitu kan, ada yang rasa yang beda aja. Terus kalaupun emang sekarang kayak jualan online gitu, kayak keluar pun aja juga udah pengennya buru-buru yang dibelanjain udah, habis itu balik lagi aja pulang gitu kan, karena kan kayak parno juga ya gitu. Cuman ya tetap jaga diri aja sih, berdoa aja gitu. Gitu ya. Kalau Karin mungkin gimana? Bedanya kalau sekarang tuh kayak lebih agak was-was gitu sih, soalnya kan kita ngejual barang. Tapi kita juga bisa nyebarin hal-hal yang nggak diinginin gitu loh, nyebarin virusnya. Jadi agak-agak takut gitu sih, lebih ke parno. Ya. Mempengaruhi pembeli nggak, Karin? Enggak juga sih. Enggak, tetap lancar ya. Kalau dia mungkin gimana? Kalau gue sama sih kayak mereka lain, karena kan kalau tempat gue itu pasti banyak orang yang datang, jadi kayak kita lebih harus jaga kebersihan kita sendiri sama tempat kita, karena kan sering banget orang masuk keluar dan itu pasti banyak yang bawa apa-apa lah, maksudnya kotoran atau bakteri yang lain gitu ya. Lebih jaga kebersihan. Tapi ini kalau menurut kalian jadi lebih enak kerja kayak gini lagi di rumah gini apa kayak biasa lagi? Pasti kayak biasa sih. Kayak biasa lagi ya. Sama sih. Kalau aku sih kayak biasa ya, karena jujur kalau cuma di rumah aja, biasanya kita, maksudnya kalau aku kan banyak gerak gitu kan, banyak aktivitas gitu kan, kuliah, kerja gitu kan, apalagi lebih hampir 12 jam tuh aku misalkan dari pagi sampai jam 12 tuh di kampus, jam 12 sampai malam biasa aku di toko. Ya jadi yang biasanya aktivitas jadi enggak, terus kayak aku kan nyoba olahraga ya kayak gitu kan di rumah, kayak kok jadi pegel banget ya olahraga gitu kan, biasanya enggak gitu, karena kan biasanya sering aktivitas, ini kan maksudnya kayak cuman di rumah aja gitu, terus ya gitu sih. Ngaruh ya, nggak enak ya. Kalau Karin mungkin gimana? Ya pasti lebih enak langsung sih, soalnya kalau di rumah kayak gini juga waktunya ya kan kayak lebih fleksibel gitu, tapi kerjanya kayak lebih banyak. Gitu. Kalau dia mungkin? Biasanya kalau gue kalau sama di rumah, biasanya kepotong waktu buat ke kampus kan, tapi kalau sekarang tuh jadi tinggal ke kampus dan bisa dikerjain barengan gitu. lebih luas gitu, tapi tetap aja enakan pas nggak ada pandemi. Ada kurang ada lebihnya berarti. Nih kalau menurut kalian semuanya ya, saat ini nih setiap wanita itu udah diberi kesempatan yang sama belum sih untuk mendapatkan hak dasarnya? Kalau aku, karena kerjaan aku proses kerja aku lumayan agak berat ya, maksudnya dari bawah dulu sampai sekarang aku bisa ini. Ya sekarang sih kalau menurut aku perempuan zaman sekarang tuh udah nggak, aku karena berpikirnya udah nggak bisa sih gitu kan, yang cuman tinggal, maksudnya bakal cuman jadi ibu rumah tangga doang gitu kan. Makanya kalau menurut aku pun, aku kan barista gitu kan, itu kan sekarang barista, manajer. Sekarang tuh emang banyak, maksudnya perempuan ya tadinya kan kopi itu hanya cocok laki-laki gitu kan, tapi bisa kelihatan perempuan juga bisa gitu kan. Dan emang kalau menurut aku
bukan ada setara atau enggaknya sih gitu kan, kita lihat kerjanya sih gitu. Ternyata yang selama ini mungkin orang berpikirnya perempuan tuh hanya cocok untuk di rumah gitu, tapi ya mereka juga bisa kerja gitu kan. Makanya kan kita kuliah juga bukan ujung-ujungnya kayak pengen cuma jadi ibu rumah tangga gitu. Aku sih mikirnya gitu ya, karena aku kuliah sambil kerja biar nantinya setidaknya kalaupun ada apa-apa aku siap untuk hadapin istilah ya kayak gini lah gitu kan. Oh berarti aku masih bisa cari uang loh gitu kan. Ya kayak gitu sih. Gitu. Kalau dia mungkin? Kalau gue mungkin karena kita udah mulai sesuatu dari awal, kayak kan yang lain ada yang belum kerja kan, kita udah tahu kayak mana sih buat jadi disiplin buat kerja bangun pagi gitu, lebih terlatih dari awal gitu ya. Kalau Karin? Ya. Kalau menurut gue untuk saat ini sih kita para wanita ini kayak udah dapet hak yang sama sih kayak cowok, jadi kayak nggak kayak zaman dulu banget gitu loh, apa-apa dilarang. Ya. Berarti ini hal apa nih yang caranya gitu untuk kalian ngasih tahu kalau emang udah nggak kayak yang dulu gitu, kalau sekarang emang udah mendapatkan hak kayak gitu wanita? Dengan cara apa kalau dari kalian? Berani sih, maksudnya berani ngambil keputusan gitu, karena untuk memulai sesuatu kalau nggak mulai dari diri kita sendiri ya kita nggak akan maju gitu kan. Nggak kadang kan perempuan kan, maksudnya aku pun sendiri kadang masih mikir kayak ntar gimana ya gini-gini waktu itu ya dulu gitu kan, tapi ternyata pas aku jalanin ya aku bisa kerja sambil kuliah. Gitu. Kalau Karin mungkin gimana? Kalau cara gue sih nekat ya, karena kalau nggak nekat ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Berani berarti ya. Kayak mencoba aja gitu ya, harus keluar dari zonanya. Iya. Itu kalau dia? Iya. Sama aja sih, berarti harus berani memulai, kayak lo harus berani dan juga punya tekad buat ngelakuinnya itu. Oke, gitu ya berarti ya dari kalian. Nah, karena si konten hari ini adalah tentang Hari Kartini ya kan, kalian ada nggak nih kata-kata buat Hari Kartini, ucapan buat Hari Kartini untuk para perempuan, gimana dari kalian? Terima kasih untuk para perempuan yang sudah berjuang sekarang. Semoga kalian semua bisa terus berjuang, sehat, dan jangan pernah takut untuk memulai. Buat semua wanita di luar sana, semoga bisa selalu menjalankan hak mereka langsung dan juga punya keputusan dan juga lebih berani dalam memutuskan sesuatu. Selamat Hari Kartini buat wanita-wanita Indonesia. Terus ikutin jalannya Kartini, jangan takut buat mencoba sih, harus berani. Oke, kalau gitu terima kasih ya untuk Karin, Sandra, dan dia yang udah mau ditanya-tanya nih. Terima kasih. Oke, berarti sehat-sehat semua. Oke, makasih ya.